adab yang ke-12 kepada Allah dan Rasulnya adalah sibuk mengerjakan amal ketaatan, ya, atau amal ibadah, dan menjauhi kemaksiatan. Ya, jadi orang yang beradab kepada Allah dan Rasulnya jadi sibuk dengan apa, Pak? Mengerjakan amal ketaatan, ya, ibadah, ya, seperti hari inilah. Mudah-mudahan ini merupakan adab kita kepada Allah dan Rasulnya, Pak, ya. Kita duduk di masjid, yang lain mungkin ya duduk di tempat lain gitu kan, ya, maka mudah-mudahan memang tujuannya harus apa, Pak? Ya harus karena Allah, seperti adab yang pertama yang dulu pernah kita sampaikan kan. Karena adab yang pertama kepada Allah dan Rasulnya apa? Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan memang menunjukkan apa yang kita lakukan hari ini ya sebagai ketaatan kepada Allah. Siapa yang mengimani Allah dan ya siapa yang mengimani bahwa Allah adalah Rabb, ya. Siapa yang mengimani bahwa Allah adalah Rabb, satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati, dan ia melihat dengan mata hatinya bahwa ya fakta yang menunjukkan kekuatan dan keperkasaan Allah, ya. Ia melihat dengan mata hatinya fakta yang menunjukkan kekuasaan dan keperkasaan Allah, menyaksikan hikmah Allah dalam setiap perintah, setiap larangan, ya, setiap syariat serta kekuasaannya, mengetahui apa yang telah ditimpakan kepada musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan di dunia, serta apa yang Allah sediakan bagi mereka di hari akhirat, maka tidak diragukan lagi. Semua ini akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan, menunaikan kewajiban, dan menjauhi maksiat baik besar maupun kecil, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, ini adalah yang harus ya dilakukan oleh seorang mukmin sehingga dia bisa menjadi orang yang segera melakukan amal ketaatan, Pak, ya. Dia harus apa, Pak? Dia harus mengimani bahwa Allah adalah Rabb-nya, ya, satu-satunya zat yang berhak disembah, ya, dan ditaati, ya. Ya, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya dan keperkasaannya ya tak tertandingi gitu, ya. Maka kita akan menjadi orang yang segera melakukan apa, Pak? Melakukan ketaatan dan menjauhi larangan, ya. Artinya menjauhi maksiat. Semua itu ia tinggalkan karena takut kepada Allah, ya, menghindarkan diri dari azabnya dan mengharap pahalanya. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jika seseorang sibuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang sangat terpuji dalam kehidupan dunia maupun akhirat, ya. Di antaranya apa? Ya, orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, di antaranya akan melahirkan apa, Bu? Apa, Pak? Yang pertama adalah kebaikan dalam kehidupan dunia, ya. Jadi orang yang senantiasa melakukan ketaatan itu dan senantiasa menjauhi larangan itu, dia akan lahir padanya kebaikan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita ini banyak keburukan, nggak banyak kebaikan, berarti apa, Pak? Berarti kayaknya ya kita bukan banyak taatnya gitu, ya, tapi kebalikan gitu, banyak maksiatnya gitu. Karena ya para ulama menyebutkan, khususnya yang menulis kitab ini, ketika seseorang sibuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya akan memberikan pengaruhnya yang pertama apa? Kebaikan dalam kehidupan dunia. Jadi dunianya menjadi baik gitu. Cuma ya perlu diketahui, kebaikan dunia itu bukan ya misalnya satu-satunya menjadi orang kaya gitu kan. Enggak selamanya gitu. Kadang kemiskinan itu juga kebaikan bukan, Pak? Kebaikan atau enggak? Nah, itu tergantung menyikapinya, ya. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, apa ini maksud dengan kebaikan dalam kehidupan dunia? Yakni dengan berkah rezeki dan makanan gitu. Ya, berkah rezeki dan makanan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard
walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah di sini menyampaikan apa? Sekiranya penduduk negeri beriman, ya artinya apa? Ya orang beriman berarti taat kan? Beriman. Dan kemudian apa? Bertakwa. Orang bertakwa taat kan? Nggak mungkin bertakwa bermaksiat, nggak ada itu dalam cerita apa? Cerita para ulama. Orang bertakwa bermaksiat, nggak ada itu. Ya, artinya apa? Beriman dan bertakwa, maka kata Allah apa? Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Maksudnya Allah Ta'ala akan apa? Melimpahkan kepada mereka, yaitu kepada orang yang beriman dan bertakwa tersebut, kepada orang yang taat dan meninggalkan kemaksiatan tersebut, berkah. Jadi akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, kebaikan ya dalam kehidupan ini ya bukan kaya atau miskin kan? Tapi apa kata Allah di sini? Untuk orang yang taat dan meninggalkan kemaksiatan atau orang beriman dan bertakwa. Ada nggak kata Allah misalnya amanu wattaqau ya la razaqnahum aw la ja'alnahum aghniya misalnya, ada enggak? Ya. Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, maka kami akan bukakan kekayaan, ada enggak? Enggak ada, tapi kata Allah apa? La fatahna alaihim barokat. Jadi akan dibukakan pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Karena masalah rezeki itu kan masalah yang sudah ditentukan kan. Pada pertemuan yang lalu kan dalam bab tawakal kalau tidak salah kita sudah pernah menyampaikan, semua manusia itu sudah ada apa? Sudah ada porsinya kan? Benar nggak Pak? Harta sudah ada porsinya, artinya apa? Rezeki itu sudah ada porsinya. Dan ajal atau umur sudah ada porsinya. Ya. Nah, yang nggak ada porsinya apa? Keberkahan, Pak. Keberkahan. Nah, keberkahan itu nanti tergantung apa? Tergantung iman dan takwa, tergantung taat dan maksiat. Orang yang beriman dengan benar dan bertakwa dengan benar, maka umurnya misalnya 60 tahun ditentukan oleh Allah Ta'ala. 60 tahun itu bisa seperti 1000 tahun. Itu berkah tuh maksudnya. Ada nggak orang umurnya 50 tahun tapi nilainya bukan 1000 tahun, mungkin lebih dari 1000 tahun? Ada nggak Pak? Apa contohnya? Umurnya 50 tahun tapi apa? Manfaatnya itu 1000 lebih gitu. Apa contohnya Pak? Contohnya para ulama Pak. Para ulama. Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi itu berapa umurnya? Bahkan nikah nggak Imam Nawawi? Pernah nggak Bapak? Nggak sempat nikah ya? Nggak punya anak gitu ya? Ya. Tapi hari ini masih hidup nggak beliau? Bukti hidupnya apa? Masih disebut-sebut gitu ya, walaupun sebenarnya nggak hidup gitu ya. Tapi itulah yang saya katakan apa? Itu makna berkah itu, berkah Pak. Berkah umur namanya. Orang sudah lama meninggal tapi namanya masih disebut-sebut, masih diingat-ingat. Kebaikan terus mengalir. Itu berkah. Ya, memang umurnya kan sudah apa Pak? Sudah ada porsinya. Begitu juga dengan rezeki Pak. Rezeki itu sudah ada porsinya. Ya, tapi ketika rezeki itu berkah, Masya Allah, maka ketika orang beriman dan ketika orang bertakwa, yang dibukakan itu keberkahan Pak. Yang dibukakan keberkahan. Berapa banyak orang banyak rezeki, banyak apa? Banyak harta kan, tapi nggak cukup gitu ya. Karena kan diantara makna berkah itu kan ya manfaatnya banyak, ya apa namanya, nilainya banyak. Ada orang yang rezekinya banyak tapi terasa sedikit, berarti nggak berkah. Ada orang yang gajinya mungkin cuma berapa Pak? UMR lah gitu ya, nggak korupsi, nggak ada bonus gitu kan, UMR saja gitu ya misalnya gitu ya. Tapi apa? Cukup untuk pendidikan anaknya, cukup untuk untuk beli kebutuhan rumah tangganya. Itu tandanya apa? Tandanya berkah. Dengan gaji segitu dia bisa duduk di masjid kajian gitu. Dengan gaji segitu dia bisa duduk di masjid
Gajian. Ada orang yang gajinya berapa Pak? Satu hari 1 M, ada nggak? 1 miliar gaji satu orang sehari. Ada, tapi tak sempat duduk di majelis ilmu. Ada nggak Pak? Ada, bukan tidak ada. Ya, Muslim aja ada yang seperti itu, apalagi orang kafir. Kalau orang kafir ya pasti nggak sempat duduk di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ketika kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, ketika kita menyibukkan diri dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, secara umum apa? Orang yang menyibukkan diri dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan secara umum dinamakan orang yang sempurna imannya dan orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kata Allah Ta'ala di dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat 96, kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kami melimpahkan kepada mereka apa? Berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Nah, selain itu Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, mereka apa? Ya, mereka akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dengan apa? Dengan membasmi berbagai sebab kerusakan, ya, dan kesengsaraan di dunia dari perkara-perkara yang merusak kehidupan manusia dan menyebabkan terjadinya berbagai macam keburukan dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat ya Toha ayat 123 dan 124. Apa kata Allah di sini? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika orang-orang ya taat kepada Allah ini, ya, maka di waktu yang sama berarti apa? Dia membasmi ya berbagai sebab kerusakan dan kesengsaraan di dunia. Kenapa? Karena memang Allah katakan famanittaba'a hudaya, artinya mengikuti petunjukku. Nah, di antara petunjuk Allah itu apa? Nyuruh kita taat. Nyuruh kita taat dan ninggalin apa? Ninggalin maksiat. Maka ketika kita taat, apa kata Allah? Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan apa? Fala yadhillu. Dia tidak akan tersesat. Berarti apa? Karena dia taat, berarti dia membasmi. Membasmi apa, Pak? Membasmi berbagai macam kerusakan. Karena apa? Dia tidak tersesat. Karena hanya orang tersesat yang mereka akan menjadi rusak. Karena hanya orang tersesat mereka yang akan menjadi sengsara, Pak. Walaupun hartanya, Pak, banyak, sengsara. Makanya orang barat ya, bahkan ya jangan jauh-jauh Pak ya, Asia ya, apa Jepang, Korea yang negaranya maju tapi kasus bunuh dirinya banyak, benar enggak Pak? Kenapa? Itu mengindikasikan hidupnya sengsara. Mengindikasikan hidupnya sengsara. Kalau bapak-bapak kadang nggak makan sehari biasa aja Pak ya. Masalahnya banyak biasa aja Pak ya. Nggak sengsara kan? Nggak sengsara. Sehingga apa? Nggak nyari yang bisa mengakhiri kesengsaraan. Mereka bunuh diri itu kan karena apa? Sudah nggak tahan Pak. Aku sudah terlalu sengsara katanya. Biar putus sengsaraku dengan apa Pak? Dengan loncat di gedung tinggi gitu. Makanya ada beberapa negara saya lihat ya dijadikan sebagai tempat bunuh diri itu. Ada Pak. Ya, jembatankah itu. Bahkan tim SAR-nya di bawah sudah siap gitu. Siap menampung siapa Pak? Ya, mencari orang yang loncat itu. Artinya apa? Memang tempat itu sudah menjadi tempat yang ma'ruf gitu. Nah, Allah Ta'ala di sini menjamin Pak, ya. Orang yang taat kepada Allah dan ya meninggalkan kemaksiatan, dia akan membasmi berbagai sebab kerusakan itu. Ya, ketika dia mengikuti petunjuk Allah, fala yadhillu wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan celaka. Maka penting bagi kita untuk taat dan meninggalkan apa Pak? Meninggalkan maksiat. Penting itu. Sehingga apa? Kita tidak tersesat dan tidak celaka. Ya. Dan orang yang mengikuti petunjuk ya sesuai dengan apa yang diperintahkan.
Artinya apa? Diperintahkan taat, yang dilarang apa? Kemaksiatan. Ya, pasti dia akan tidak tersesat, ya, dan apa Pak? Tidak akan celaka. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk, artinya apa? Bermaksiat. Nah, orang yang nggak mengikuti petunjuk apa? Nah, bermaksiat. Makanya selain taat harus apa? Meninggalkan maksiat. Jadi adab kepada Allah harus senantiasa taat dan ninggalin maksiat. Kalau taat mengikuti petunjuk, maka tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Kalau bermaksiat artinya nggak mengikuti petunjuk, apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, wa man a'rada an dzikri. Dia berpaling dari petunjukku. Berpaling dari apa? Berpaling dari peringatanku. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka. Apa artinya, Pak? Ya, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kata Allah. Dongka. Ma'isyah itu kehidupan. Makanya ada orang mengatakan, gimana ma'isyah ente gitu. Ma'isyah ente maksudnya apa? Itulah ekonomi ente gitu, gimana kan? Ya, ma'isyah, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, maka kehidupannya ma'isyatan dongka, sempit. Dan yang lebih dahsyat lagi apa Pak? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi berarti apa? Orang yang gak taat, orang yang melakukan kemaksiatan, dua kerugiannya. Kerugian yang pertama di mana Pak? Di dunia. Bagaimana bentuk kerugian di dunia? Kehidupannya sempit. Ya, maka mudah-mudahan Pak, lapang dada kita semua lapang, Pak ya. Ya. Dan memang kalau kita lihat nanti tanda orang yang diberikan taufik oleh Allah itu, dia itu dadanya lapang, Pak. Saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah Al-An'am ayat 125 apa 124 gitu. Ya, ada enggak yang bawa Quran? Ya. Jadi ciri-ciri orang yang dapat taufik dari Allah itu, dia hatinya itu apa namanya, Pak? Lapang gitu. Dan orang yang sesat gitu, artinya apa? Tidak diberi taufik oleh Allah, dia hatinya itu sempit gitu. Sempit seperti apa? Seperti orang naik ke langit gitu. Paham nggak Pak orang naik ke langit? Jadi kalau orang ada apa? Ada orang yang terus naik ke langit gitu. Kira-kira dadanya sempit apa tidak? Allah sudah katakan tuh. Ya. Ada nggak dalam surat Al-An'am ayat 125 ada nggak? Ya. Apa bunyinya? Belum ketemu. Ya. Jadi di antara isinya kalau nggak salah di situ apa? Jadi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah itu, jadi ketika dia hidup di dunia itu sempit gitu. Seperti apa? Orang naik ke langit. Dan memang ilmu pengetahuan sekarang membuktikan kan? Ilmu pengetahuan hari ini membuktikan orang yang naik ke langit itu dadanya menjadi sesak. Kenapa Pak? Karena oksigennya semakin tipis. Padahal kalau kita setuju dengan orang-orang musyrik dulu kan kata orang musyrik dulu Al-Quran itu dikarang Nabi Muhammad ya. Ya kalau logika kita nggak mungkin kan Nabi Muhammad yang buta huruf mengetahui naik ke langit bisa sesak. Benar nggak? Dalam surat Al-An'am ayat 100. Nanti tadabur sendiri di rumah Pak ya. Jadi itu sebenarnya ilmu modern yang sudah diprediksi oleh Al-Quran lama-lama sebelum banyak ilmuwan gitu kan. Benar nggak Pak? Kan baru sekarang kan, apalagi kemarin tuh sempat ada video saya lihat, ada seorang pilot itu sengaja dia nembak ke atas gitu. Ya, dan kemudian sampai atas dia benar-benar gini, Pak. Coba nanti Bapak cek tuh videonya. Benar-benar apa? Benar-benar kehilangan kesadaran gitu. Ya. Nah, yang itu Al-Qur'an sudah kabarkan gitu. Sudah kabarkan udah lama itu, sebelum ada pesawat tempur itu. Ya. Subhanallah enggak, Pak? Nah,
Menunjukkan apa? Menunjukkan tak selayaknya kalau kita nggak ngikut apa, Pak? Nggak ngikut petunjuk Allah Ta'ala. Makanya kata Allah di sini, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, berpaling dari apa? Peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya sempit. Dan kehidupan orang sempit ya seperti yang saya sebutkan tadi, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 125, yang dadanya itu sesak. Seperti apa? Seperti orang naik ke langit, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan buta, ya. Bahkan nanti di ayat selanjutnya, tidak ditulis di sini ya, di ayat selanjutnya nanti ada pernyataan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kata mereka. Jadi ketika nanti di hari akhirat mereka mengatakan, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat gitu. Nah, itu lanjutannya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak taat kepada Allah itu sengsaranya dua kali. Sempit di kehidupan dunia, ya, dan kemudian nanti di hari akhirat dari dibangkitkan sudah mulai stres tuh. Dari dibangkitkan, Pak. Emang semua manusia pada umumnya stres itu pasti bangkitkan. Ya, apalagi dibangkitkan kan dalam keadaan tidak berpakaian kan? Ya, seperti engkau diciptakan pertama kali, begitulah dibangkitkan. Ya, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 104 itu kan. Seperti pertama kali diciptakan, begitulah dibangkitkan. Enggak pakai sendal. Bayi kan enggak pakai sendal. Enggak pakai baju. Bayi enggak pakai baju. Dan ghurla, dan enggak pakai khitan gitu-gitu. Artinya apa? Ya, belum dikhitan semua gitu. Begitulah nanti, sampai Aisyah itu kaget gitu kan. Oh, kita berarti nanti lihat-lihat dong gitu. Kata Nabi Muhammad, ada urusan lain yang lebih dahsyat. Makanya disebutkan dalam surat Abasa itu kan, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika hari itu ibu nggak kenal sama bapaknya, anak nggak kenal sama ibunya, teman nggak kenal dengan teman yang lainnya, semuanya apa? Sibuk dengan urusan masing-masing. Walaupun ketika itu telanjang, ya nggak pakai baju, sibuk Pak, sibuk. Tapi orang yang ini yang nggak ngikuti petunjuk Allah lebih sibuk lagi Pak. Kenapa lebih sibuk lagi? Udah nggak pakai baju, udah telanjang, nggak bisa lihat lagi. Nah, lebih sibuk mana Pak? Lebih sibuk dia lagi kan? Bener gak Pak? Nauzubillah, bayang, nggak kebayang ya. Itu kan lama Pak. Ya, di padang mahsyar itu lama Pak. Nunggu dihisab itu lama Pak. Ya, kalau tidak salah berapa itu? 50.000 tahun nunggu itu. Ya, 50.000 tahun nunggu itu belum ada perkara apa-apa. Sampai kemudian apa? Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah untuk dipercepat gitu. Jadi nunggu dalam keadaan bingung Pak ya. Ya. Cuma nanti dengan amal soleh itu bisa dapat pakaian Pak. Ya, dapat kemudahan. Ada yang dinaungi kan? Ada yang dinaungi. Kan pada dasarnya di hari itu kan matahari itu didekatkan satu mil. Udah buta dia, nggak pakai baju, matahari dekat 1 mil, aduh, kebayang nggak Pak? Nah, orang-orang yang taat nanti ada kan ada di antaranya orang yang dilindungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu nanti tuh kan ada di antara 7 kan disebutkan dalam sebuah hadis, tapi nanti tidak terbatas 7, ada juga di hadis yang lain kan. Itu dinaungi itu, dikasih pakaian Pak, Masya Allah. Makanya penting apa Pak? Beradab. Ya, yang keberapa ini? Yang ke-12 ini. Sibuk dengan apa Pak? Mengerjakan amal soleh dan meninggalkan maksiat. Jadi dengan sibuk mengerjakan amal soleh, nanti ketika kita dibangkitkan tidak dalam keadaan buta, kita akan diberi pakaian. Ya, yang manusia itu kan semuanya memang ya tergantung amalannya pakaiannya Pak. Ya, kalau dalam hadis itu disebutkan yang pertama kali diberikan pakaian siapa Pak? Ustaz Rahman ya.
Siapa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah di padang mahsyar di saat manusia pada telanjang itu, Pak? Hah? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Belum pernah sampai hadis itu ya. Yang pertama kali ya diberikan pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang pertama diberikan pakaian. Toh kenapa bukan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad yang terbaik. Nah, ini terkait dengan keutamaan satu dengan yang lain itu atas kehendak Allah tentunya. Ya. Di antara nabi ada yang utama dalam masalah ini, ada utama dalam masalah lain. Walaupun secara umum yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad, ya, imam para anbiya. Tapi dalam masalah pakaian ini Allah berikan kemuliaan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana Ustaz tahu? Ya Nabi Muhammad yang kasih tahu gitu kan. Artinya apa? Diberitakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya bahwa nanti yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bukan karena emang beliau lebih utama dari Nabi Muhammad secara keseluruhan, bukan. Ya dalam masalah itu, ya secara umum yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun nanti diberikan pakaian, Pak ya, tidak dibangkitkan juga dalam keadaan buta, ya. Semua yang kita saksikan di alam semesta berupa kerusakan, merebaknya kemaksiatan, berpaling dari kebenaran, kerusakan pada makanan, serta tersebarnya malapetaka, bencana dan lainnya, bahwa sebab yang pasti adalah karena meninggalkan ketaatan dan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka itu jaminan kebaikan dalam kehidupan manusia adalah menyibukkan diri dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Jadi jaminan, Pak, jaminan kebaikan ya dalam kehidupan manusia. Dan itu kalau tadi di sini disebutkan kebaikan dalam kehidupan dunia, kalau boleh kita simpulkan setelah kita baca secara keseluruhan, bukan saja kebaikan di kehidupan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhirat. Jadi ketika kita sibukkan diri kita dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Karena hidup kita itu 2 kali. Ya. Jadi hidup itu 2 kali. Kalau mati berapa, Pak? Mati 2 kali juga. Secara umum gitu. Walaupun kalau kita hitung di dunia ya, setiap malam kita mati, setiap hari kita hidup. Makanya ketika bangun tidur kita mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama hamatana. Jadi semalam mati, pagi hidup. Jadi kalau secara umum memang apa? Hidup mati kita. Tergantung umurnya. Berarti kalau 50 tahun hidup, 50 tahun misalnya 50 kali 300 sekian, berarti apa? Berapa hari itu misalnya? Ya, 100.000 hari misalnya. Ya, berarti 100.000 kali 100.000 hari hidup, 100.000 malam mati, kan gitu kan? Tapi secara umum apa? Kata Allah Ta'ala, hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Nah, itu ada dalam surat Al-Baqarah itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ada kan? Dalam surat Al-Baqarah ayatnya lupa, Pak. Nanti lihat awal-awal surat Al-Baqarah, kalau tidak salah 30 berapa gitu atau 20 berapa gitu, ya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian mengingkari Allah Ta'ala, ya. Wa kuntum amwata, dulu kalian mati, kita dulu mati, Pak, semuanya. Tsumma ahyakum, kemudian kita dihidupkan. Nah, inilah hidup kita yang pertama. Dulu mati, sebelum ditiupkan ruh, ya, di dalam janin, ya, ketika kita masih janin gitu, ya, kita mati, ya, kemudian apa? Ditiupkan ruh, hidup kita. Inilah kehidupan yang pertama. Habis itu apa? Summa yumitukum, nanti kalian akan dimatikan lagi, Pak. Mati kita, masuk kubur. Mati yang kedua. Mati yang pertama sudah. Hidup yang pertama sedang gitu ya. Sedang nih, belum meninggal yang kedua.
Tsumma yumitukum, mati lagi. Nanti di kematian yang kedua, dan semua pasti mati. Makanya sampai dibuat lagu tuh sama penyanyi itu ya. Apa namanya, katanya orang kaya mati, orang miskin mati, ya semuanya mati katanya. Emang dasar penyanyi bisa bikin lagu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, semua kita akan mati yang kedua gitu. Ya, habis itu apa? Tsumma yuhyikum. Habis itu kita dihidupkan kembali. Itulah yang kita katakan tadi, dihidupkan ya, seperti dihidupkan pertama tadi. Lahir tidak pakai baju, tidak pakai sendal, dalam keadaan tidak dikhitan. Nah, itu kehidupan yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un, dan kalian semua kembali kepada Allah. Nah, udah nggak mati lagi Pak habis itu. Nggak mati lagi. Ya. Makanya tergantung amal tuh. Kalau kehidupan pertamanya taat terus, tinggalin maksiat, kehidupan yang keduanya Masya Allah kebaikan gitu. Ya. Tak banyak ya kesempatan mempersiapkannya, nggak banyak Pak ya. Berapa Pak kehidupan kita di dunia sekarang? Yang pertama, ya kalau sesuai hadis Nabi Muhammad 60 sampai 70. 60 sampai 70 tahun kesempatan mempersiapkan kehidupan yang kedua. Sedikit gak kira-kira? Sedikit gak Pak? Sedikit Pak, sedikit. Ya, sedikit Pak ya. Maka mudah-mudahan Pak ya, sisa umur kita ini jangan dibuang-buang lagi Pak. Jangan dibuang-buang lagi Pak. Apalagi kalau besok dipanggil gitu. Masya Allah. Ya, sering-sering ingat apa Pak? Sering-sering ingat kehidupan berikutnya gitu. Makanya sebenarnya kata Rasulullah itu orang cerdas itu sebenarnya bukan yang profesor, apa di atas profesor ada nggak? Enggak. Ya, yang cerdas itu kata Rasulullah apa? Yang dia ingat proses berikutnya, ingat kematian gitu. Ya. Yang sudah 70 lebih ada nggak Pak? Di sini? Hah? Berarti tinggal bonusnya itu ya. Tinggal bonusnya. Karena kata Rasulullah di antara 60 sampai 70. Kalau sudah 70 lebih masih lupa Pak, nggak sempat mempersiapkan untuk kehidupan keduanya. Kapan lagi gitu ya? Emang mau hidup di sini terus? Nggak mungkin gitu. Umat sebelumnya, nabi sebelumnya hidupnya panjang, mati juga. Ya kan? Kan nabi sebelumnya ada yang 950, ya kan? Mati. Nah, kalau umat Nabi Muhammad sudah dikatakan oleh Rasulullah memang berapa tadi? 60 sampai 70. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengamalkan Pak ya. Ya, apa namanya itu? Adab yang ke-12 ini Pak ya. Ini sengaja saya panjangin dikit nih karena penting ini Pak ya. Sibuk mengerjakan apa? Amal ketaatan, sibuk dengan ibadah gitu. Dan menjauhi kemaksiatan. Jadi jadikan setiap detik yang sisa dalam kehidupan kita ini jadi taat gitu. Dan hindari kemaksiatan. Ya. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah habis waktunya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya setelah Isya. Kalau ada pertanyaan nanti setelah Isya insyaallah. Kalau tidak ada, ya kita bacakan satu lagi lah insya Allah ya. Boleh ya? Kita bacakan satu lagi. Kalau nggak habis, kayaknya yang satu lagi ini agak panjang nih. Tapi kalau nggak habis, ya setengah lah ya. Nggak apa-apa, 15 sampai 20 menit Pak ya. Taib, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ketaatan kita Pak ya. Duduk kita ya. Saya menyampaikan, mudah-mudahan ini jadi amal ketaatan untuk saya dan juga untuk bapak-bapak pada hari ini, sehingga nanti masuk dalam timbangan kebaikan ya, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.